Oke, bagaimana kita mulai ini? Iya, Bu, langsung saja. Monggo Pak Iya, Bu. Terima kasih. Rashid. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Jenengan sampun absen nggih, Pak? Oh, belum, Bu. Ya, absen dulu, Pak. Oh, siap, Bu. Di presensi itu kan, Bu, ya? Nggih. Jam selesainya nanti jam berapa ini, Bu? Jam 4, Pak. Enggak, maksudnya untuk saya maksudnya. Oh, jam 4 tetap, Bu, ya? Ya, ditulis saja jam 4, enggak apa-apa, Pak. Oh, siap, makasih, Bu. Sudah, Bu. Monggo Bapak. Monggo Pak, silakan dipresentasikan untuk perangkat yang dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk penguji 1 dan penguji 2, Ibu Sofi Alidrus dan Bapak Hairudin Asfani. Saya akan mempresentasikan berkaitan dengan RPP saya. RPP saya mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan pada kelas 2 atau kelas 12 semester ganjil. Pertama, saya akan menyampaikan tentang kompetensi dasar atau KD yang akan disampaikan pada materi ini atau RPP ini adalah 3.1 mengevaluasi FLAN pada jaringan, yang kedua 4.1 mengkonfigurasi FLAN pada jaringan. Indikator yang dicapai yang nantinya adalah indikator yang 3.1.1 menjelaskan konsep FLAN, yang 3.2 menentukan cara konfigurasi FLAN. Untuk indikator keterampilan kita nanti melakukan konfigurasi FLAN, yang 4.1.2 menguji hasil konfigurasi FLAN. Tujuan pembelajaran nanti peserta didik mampu menjelaskan konsep FLAN dalam jaringan melalui pengamatan dan diskusi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menegaskan perbedaan LAN dan FLAN pada jaringan melalui pengamatan, mendiskusikan dan menganalisis dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi konfigurasi FLAN dalam jaringan sebanyak 5 unit PC melalui pengamatan dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu mendemonstrasikan konfigurasi FLAN yang digunakan dalam sebuah jaringan melalui pengamatan dan identifikasi dengan benar. Materi pembelajaran yang digunakan nanti tentang definisi FLAN pada jaringan, prinsip dan cara kerja FLAN, keuntungan dan kerugian FLAN, perbedaan FLAN dan perangkat FLAN pada jaringan itu sendiri. Yang pertama, saya menggunakan pendekatan saintifik, modalnya discovery learning. Metode pembelajarannya adalah tanya jawab, diskusi, penugasan, dan presentasi. Dalam pertemuan pertama atau pertemuan ke-1, yang pertama adalah ada pendahuluan. Saya membagi waktu sekitar 15 menit. Yang pertama, guru memberikan salam, selanjutnya menanyakan kabar peserta didik, bagaimana kabarnya siswa itu sendiri, baik atau tidak, seperti itu. Nanti setelah itu salah satu peserta didik memimpin doa dengan ditunjuk ketua kelas yang memimpin doa itu sendiri. Selanjutnya setelah doa selesai, maka nanti saya melakukan absensi kepada peserta itu sendiri, biar artinya siswa itu benar-benar masuk semua atau tidak gitu. Selanjutnya peserta didik mengecek kebersihan kelas, artinya kebersihan kelas itu dicek, takutnya masih ada ruangan yang masih kotor seperti itu. Selanjutnya masih pendahuluan, saya melakukan persepsi. Sisi pertama adalah tentang guru bertanya apakah peserta didik sudah pernah mendengar materi jaringan FLAN seperti itu. Setelah itu orientasinya nanti saya menampilkan gambar. Berikutnya adalah saya memberikan motivasi berkaitan dengan materi tentang FLAN dengan kehidupan sehari-hari. Yaitu saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan KD-KD yang akan digunakan.
Terus masuk inti, sebelum masuk inti saya membentuk kelompok diskusi dulu. Dari diskusi itu nanti misalkan 15 siswa, saya akan membentuk tiga kelompok, di mana satu kelompok itu ada 5 orang begitu. Nanti dalam kelompok itu gimana caranya dari urutan angka 1 sampai 5 dan seterusnya seperti itu nanti. Berkaitan dengan masuk inti itu nanti saya membentuk 150 menit. Yang pertama, siswa mengamati gambar yang sudah ditampilkan. Dan presentasinya nanti yang akan ditampilkan presentasinya. Saya akan menampilkan seperti itu. Berikutnya adalah peserta didik melihat, mengamati gambar yang sudah diberikan oleh saya. Jadi nanti setelah presentasi sudah disampaikan, maka nanti gimana caranya siswa mengamati, benar-benar mengamati dengan baik dan benar. Artinya dari perbedaan flan, lan, dan semacamnya seperti itu. Setelah itu selesai mengamati, baru nanti saya selaku guru nanti memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi tentang flan, berkaitan dengan perangkat flan dari gambar yang sudah diberikan pada siswa itu sendiri. Selanjutnya peserta didik nanti menjawab setelah ada pertanyaan dari saya selaku guru, nanti memberikan jawaban yang berkaitan dengan pertanyaan yang sudah disampaikan. Selanjutnya nanti setelah selesai mengamati, pertanyaan sudah selesai, baru nanti saya menyampaikan kepada siswa itu sendiri, nanti mengumpulkan informasi berkaitan dengan materi tentang jaringan flan itu sendiri. Contoh misalkan mengarahkan siswa bagaimana flan itu sendiri, nanti bisa mencari lewat buku atau modul atau bahan hajar atau atau internet, kalau nanti bisa memadai seperti itu. Yang kedua, nanti guru juga mengarahkan tentang berkaitan dengan perangkat jaringan flan. Yang ketiga, nanti peserta didik secara individu atau kelompok mengumpulkan informasi. Jadi informasi yang sudah didapatkan maka nanti dikumpulkan secara kelompok. Nanti setelah itu selesai, baru nanti informasi yang sudah didapatkan baru nanti kita bersama kelompok itu sendiri melakukan pemikiran. Artinya bagaimana caranya informasi yang sudah dapat itu diolah dengan baik dengan cara menalar. Contohnya melakukan mendiskusi antara teman satu dengan teman yang lainnya atau antar kelompok satu dengan yang lainnya saling diskusi. Yang kedua, peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya perangkat flan dengan menggunakan aplikasi paket tracer. Setelah itu selanjutnya peserta didik memeriksa hasil diskusi itu sendiri. Nanti hasilnya seperti apa. Maka nanti kita buktikan bagaimana hasil yang sudah didapatkan dari diskusi itu sendiri. Selanjutnya setelah diskusi selesai, baru nanti kita mengkomunikasikan. Artinya mengkomunikasikan antara guru dengan murid. Guru dengan murid dengan cara satu, guru mendampingi siswa bagaimana siswa menyampaikan sebuah presentasi. Yang kedua adalah guru memperhatikan kegiatan peserta didik dalam menyampaikan presentasi itu sendiri di depan kelas itu sendiri. Jadi nanti siswa itu secara kelompok menampilkan hasil dari diskusi itu sendiri. Nanti ada siswa atau ada kelompok yang saling menanggapi. Setelah menanggapi selesai, baru nanti ada yang menyimpulkan dari diskusi itu sendiri. Selanjutnya adalah penutup. Nanti saya mungkin bersama guru, saya bersama siswa nanti saling menyimpulkan dari hasil diskusi itu sendiri. Setelah itu nanti kita melakukan evaluasi dengan cara memberikan kuis kepada siswa. Kebetulan nanti di slide presentasi itu ada. Setelah itu nanti selesai, baru nanti menyampaikan materi selanjutnya apa yang akan kita pelajari untuk materi berikutnya. Kebetulan slide presentasinya seperti ini. Ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah diamati. Jadi untuk apa pertanyaan yang seperti ini? Untuk memperkuat hasil dari diskusi yang sudah disampaikan oleh siswa itu sendiri. Mungkin itu saja dulu dari kami atau Bapak seperti itu. Nanti kalau kurang bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo Pak Khairuddin. Iya, Bu. Bu Sofi dulu atau gimana? Jenengan dulu Pak. Oke. Oke, Pak Rasid. Oke, ini membahas tentang jaringan ya, LAN dan WLAN. Lihat KD-nya Pak. KD-nya oke. Di situ melakukan konfigurasi VLAN dan menguji hasil konfigurasi VLAN. Berarti ini praktik ya Pak? Iya Pak, untuk keterampilannya nanti ada praktiknya melakukan konfigurasi VLAN dan menguji hasil konfigurasi VLAN Pak. Oke, terus kemudian coba dilihat di langkah pembelajaran Pak. Itu kan ada inti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, kemudian bawahnya lagi apa Pak? Menalar, mengkomunikasikan Pak. Mengkomunikasikan. Oke, kemudian mengkonfigurasinya di mana Pak nanti? Untuk mengkonfigurasinya nanti Pak masuk pertemuan kedua Pak. Karena untuk pertemuan pertama kami masih membahas berkaitan dengan tentang menjelaskan konsep plan, menentukan cara menentukan plan itu sendiri, nanti prinsip cara kerja plan, keuntungan, kerugian, perbedaan seperti itu Pak. Dengan cara mengumpulkan informasi dari buku atau internet atau modul itu sendiri yang dipakai Pak. Jadi nanti di konfigurasi plan itu masuk ke pertemuan kedua Pak. Oke, ini untuk konfigurasi LAN menggunakan alat atau simulasi, Pak? Pakai tracer, Pak. Pakai tracer. Kenapa kok enggak alat langsung, Pak? Untuk alat langsung, Pak, ya karena keterbatasan sekolah, Pak. Keterbatasan? Artinya sarana dan prasarana, Pak. Gitu, Pak. Jadi sementara saya menggunakan simulasi, Pak, karena lebih interaktif gitu, Pak. Gitu. Alternatif yang pertama seperti itu, Pak. Untuk simulasi itu kira-kira apakah hasilnya sama dengan praktik langsung menggunakan alat, Pak? Berkaitan dengan rancangan, Pak, mungkin sama, Pak, gitu. Artinya berkaitan dengan topologi rancangan, karena biasanya sebelum kami merencanakan sebuah jaringan, pasti kita menggunakan topologi dulu. Jadi kita simulasikan dipakai tracer seperti itu, Pak. Jadi nanti sekitar 80 ke 9 pas dan tidaknya. Yang pasti nanti setelah kita menyampaikan mempraktekkan, pasti ada woman error, artinya ada satu sisi yang kurang pas, pastinya seperti itu, Pak. Tetapi secara simulasi ini adalah merupakan alternatif, Pak, buat kami, Pak, karena keterbatasan sarana dan prasarana seperti itu, Pak. Oke, kalau gitu karena ini keterbatasan sarana dan prasarana, kalau saran saya, Pak, iya, Pak, untuk kedepannya ditingkatkan ya, kalau bisa praktek secara langsung. Karena ketika belajar menggunakan simulasi itu saja tidak cukup, Pak. Oke, ya, itu saran saja, Pak. Ya, Pak. Untuk pengembangan selanjutnya. Nah, kemudian untuk materi pembelajaran, Pak, di situ ada definisi, prinsip, keuntungan, perbedaan, menggambarkan, dan perangkat. Untuk yang bagian materi, Pak, nah di situ kok tidak ada materi tentang konfigurasi ya, Pak? Oh, di sini, Pak? Iya, konfigurasi atau mungkin macam-macam konfigurasi, Pak. Iya, Pak, lupa. Iya, Pak. Ya, seharusnya ada, Pak. Ya, seharusnya ada di materi pembelajaran ya, berkaitan dengan konfigurasi plan, sama menguji hasil konfigurasi plan, Pak. Ya, Pak, ada, Pak. Nah, kemudian pertanyaan lagi, Pak. Konfigurasi VLAN itu ada berapa, Pak? Maksudnya konfigurasi plan? Ya, konfigurasi atau mungkin
teknik konfigurasi VLAN itu kira-kira ada berapa, Pak? Konfigurasi VLAN itu yang setahu saya, Pak, ada 2, Pak. Dua? Iya, Pak. Dua gimana, Pak, caranya? VLAN loh, Pak. Ya, pertama, ya sepengetahuan saya begini, Pak. Jadi konfigurasinya itu bisa menggunakan tag, Pak. Itu tag, artinya dengan menggunakan CLI kan seperti itu, Pak. Konfigurasinya, Pak. Yang kedua nanti bisa menggunakan secara secara GUI, Pak. Jadi kalau ini kan saya ranahnya kan ke paket tracer, Pak. Jadi ke paket tracer bisa menggunakan CLI atau command line, atau yang kedua itu saya menggunakan menggunakan secara GUI. Nah, di paket tracer itu juga ada konfigurasi secara GUI, Pak. Oke, sekarang jadi mungkin lebih mudah kita. Iya, ada GUI, ada CLI ya, Command Line Interface. Sekarang kembali ke KD3 titik berapa itu? 1.2 atau Pak? Nah, itu Pak 3.1.2 ada menentukan cara konfigurasi VLAN. Apa benar KD-nya menentukan cara konfigurasi VLAN, Pak? 3.2. Ya, Pak. Ya nanti begini, Pak. Jadi kan di 3.1 itu kan mengevaluasi plan pada jaringan, gitu, Pak. Jadi nanti setelah siswa itu sudah tahu semuanya dengan cara menjelaskan konsepnya seperti apa dan seperti apa, nanti siswa baru menentukan. Artinya kerana apa namanya, Pak, kerana menentukan, Pak, konsepnya seperti apa, cara konfigurasinya. Baru nanti di 4.2-nya kita melakukan konfigurasi VLAN. Jadi sebelum kita melakukan konfigurasi, kita harus menentukan dulu, Pak, menentukan cara konfigurasinya. Jadi setelah kita tahu cara menentukan konfigurasinya, kita pakai CLI atau pakai GUI, maka secara otomatis nanti langsung kita mengarah ke melakukan konfigurasi. Jadi sebelum melakukan konfigurasi kita menentukan dulu, Pak. Menentukannya berdasarkan apa, Pak? Menggunakan GUI dengan menggunakan CLI. Kalau saya ya mending pakai GUI aja enak, Bapak. Kalau CLI kan ribet, Pak. Iya, Bapak. Ya dengan apa namanya, Pak, ya? Tapi kalau kita pakai GUI memang lebih mudah, Pak. Tapi kalau CLI ya minimal siswa bisa mempelajari. Artinya tidak sepraktis yang GUI gitu maksudnya, Pak. Jadi saya mencoba untuk menggunakan CLI, Pak. Seperti itu, Pak. Iya, Pak. Di situ yang dimaksud dengan menentukan cara konfigurasi itu bukan jenis-jenis konfigurasi, nggih, tapi langkah-langkah konfigurasi. Jadi itu yang perlu, makanya saya tanyakan tadi apakah menurut Pak Rashid itu cara, misalnya kalau cara routing ya dinamis, ada BGP, ada OSPF, ada EIGRP, ada IGRP, ada RIP. Nah, untuk cara VLAN ini apakah ada macam-macamnya seperti itu atau bagaimana gitu? Kalau menurut saya ya konfigurasi VLAN itu ya gitu-gitu aja itu, satu cara, satu teknik gitu ya. Masuk ke langkah-langkah nanti, Pak, ya, Pak. Iya, kalau CLI dan GUI ya, Graphic User Interface itu adalah macam interface-nya, Pak. Bukan tekniknya. Saya kirain sama saya masuk ke menentukan, Pak, gitu. Jadi siswa itu menentukan ke apa CLI, apa GUI gitu. Ya mungkin ya nanti saya bisa menentukan berkaitan dengan langkah-langkahnya aja, Pak. Gitu, Pak. Siap, Pak. Oke, nanti coba dikaji lagi ya, Pak, ya, untuk menentukan cara konfigurasi VLAN itu yang dimaksud cara itu apanya.
Oke, ke bawah lagi Pak. Coba bagian kegiatan inti. Kegiatan inti, Pak. Oke, guru menanya pengertian perangkat. Oke, kemudian mengumpulkan informasi. Guru mengarahkan peserta didik untuk mencari informasi dari buku atau internet informasi film dalam jaringan. Guru mengarahkan peserta didik untuk mencari info dari buku. Nah, nomor 1 dan 2 itu bedanya apa, Pak? Kalau yang nomor 1, Pak, tentang VLAN-nya, Pak. Artinya tentang konsep VLAN, misalkan perbedaan VLAN. Nah, kalau yang nomor 2, Pak, mengarah ke perangkat, Pak. Perangkat VLAN. VLAN. Misalkan perangkatnya saya menggunakan asli, misalkan, Pak. Jadi ada switch manageable, ada switch itu dan switch dan semacamnya. Jadi ke perangkat, Pak. Oke. Itu ya bedanya nomor 1 dan 2 adalah misalnya pengertian sama perangkatnya gitu ya, pengertian VLAN sama perangkat hardware-nya VLAN. Nah, sekarang nomor 1, 2, dan 3 Pak, bedanya apa Pak? Peserta didik secara individu kelompok mengumpulkan informasi melalui buku dan internet. Ya sekedar apa namanya Pak, sekedar keterangan, sekedar informasi bahwa lagi Pak gitu. Oh itu. Jadi apa namanya, cuman 1, 2 itu cukup Pak kira-kira Pak. Oke, itu dari penulisan gitu Pak, tapi dari sisi saintifik mengumpulkan informasi itu jadi gini Pak, scientific discovery learning itu ada yang namanya problem state. Sekarang kalau saya tanya problem state-nya di bagian mana Pak Rashid? Ayo. Ya, jadi begini Pak, setelah saya mengumpulkan informasi kepada siswa, nanti saya menyampaikan berkaitan dengan apa namanya memberikan permasalahan Pak. Iya, memberikan permasalahannya itu di mananya maksud saya itu. Ya, nanti ada perbandingannya Pak. Artinya perbandingan antara VLAN dengan LAN Pak. Ada kemungkinan kecil Pak atau kemungkinan besar Pak, di VLAN dan LAN pasti ada perbedaan Pak. Jadi saya permasalahannya diberikan tentang LAN dan VLAN Pak. Nah kan Pak Rashid akhirnya ngomong LAN kan, tapi coba di mengamati menanya semuanya VLAN loh Pak. Iya Pak. Terus di materi tadi kalau nggak salah ada perbedaan juga LAN dan VLAN. Ada Pak. Berarti nanti mengumpulkan informasi ini Pak juga ada apa namanya, ada kaitannya dengan permasalahan perbedaan LAN sama VLAN Pak. Gitu, Pak. Karena awalnya memang LAN dan VLAN seperti itu Pak. Oke, saya mengoreksi secara penulisan saja nih, belum sampai substansi Pak. Jadi belum sampai discovery learning itu bagaimana, kemudian penggunaannya nanti seperti apa, belum. Ini masih di situ. Ketika tadi saya lihat ke atas sebentar Pak Rashid. Ke atas Pak, ya Pak. Iya. Ke atas lagi Pak, ke atas lagi. Nah, peserta didik mampu menegaskan perbedaan LAN dengan VLAN pada jaringan melalui pengamatan, mendiskusikan, dan menganalisis dengan benar. Nah, itu kan sebenarnya problem state toh, Pak. Jadi peserta didik itu selama ini misalnya ya, taunya itu LAN dan belum tahu VLAN. Nah, kemudian diberi permasalahan misalnya, kalau dengan LAN saja tidak cukup, maka untuk memperlancar traffic akhirnya harus menggunakan VLAN. Nah, itu namanya problem statement Pak. Jadi diberi permasalahan misalnya, jaringannya itu kurang lancar. Biar lancar akhirnya harus ngapain? Nah, akhirnya cari informasi, mengembangkan VLAN. Nah, seperti itu. Nah, dari situ nanti baru dia akan cari tahu VLAN itu apa, perangkatnya apa saja yang mendukung. Misalnya switch-nya Cisco, nggak semua perangkat kan mendukung VLAN toh Pak.
Iya, Pak. Jadi ada switch yang mendukung, ada switch yang tidak mendukung. Dari situ kemudian tahu, oh fungsinya VLAN ternyata memang untuk memperlancar traffic jaringan dalam suatu LAN atau antar jaringan. Nah, jadi seperti itu Pak, untuk discovery tidak langsung dijelaskan VLAN itu gini ya. Coba cari tahu VLAN, nah, seperti itu. Kalau itu kan penugasan biasa Pak. Nah, jadi siswa diarahkan untuk oke lah untuk apa namanya mengatasi LAN. Selain menggunakan VLAN kan ada banyak lagi ya, tidak harus menggunakan VLAN, misalnya nambah apa, perangkat apa gitu. Tapi siswa itu diarahkan ke VLAN. Nah, itu namanya apa ya? Membuat sebuah permasalahan untuk didiskusikan gitu loh Pak. Nah, di awal Pak Rasid kan menanyakan, coba dia di bawah Pak, yang di bagian kegiatan inti ya, akan langsung menggambarkan VLAN seperti itu. Maksudnya diceritakan terlebih dahulu Pak, kenapa kok VLAN itu dibutuhkan, misalnya seperti itu. Dari berarti situ nanti ada gimana Pak? Berarti nanti ada pengembangan bukan hanya VLAN saja, ada permasalahan yang perlu disampaikan seperti itu Pak ya. Iya kan, untuk apa namanya menggunakan discovery learning kan harus Ya, ada problem statement-nya terlebih dahulu yang harus dijadikan yang akan dikumpulkan informasinya, yang akan dianalisis dan lain-lain, kemudian nanti dijabarkan kan seperti itu Pak. Nggak langsung ujuk-ujuk nanya seperti ini gitu. Oke, enggak apa-apa. Mungkin nanti lebih lanjut akan dilanjutkan oleh Bu Sofi. Oke, terima kasih sarannya Pak. ya. Terima kasih sarannya Pak. Oh ya, ke evaluasi Pak. Lihat ke perangkat evaluasi. Tanah C1, C2, C3. Ada C4-nya Pak. Iya Pak, C4 Pak. Oke, indikator soal peserta didik dapat mengidentifikasi. Kok di situ mengkonfigurasi VLAN, kemudian perangkat VLAN, kemudian mengidentifikasi Pak. Iya Pak. Yang soal nomor 2, isi. Ini Pak. Perlu saya jelaskan Pak ya Pak? Halo? Ya Pak, gimana? Perlu saya jelaskan maksudnya Pak? Enggak. Oh, tadi Pak, internetnya lagi apa namanya? Keputus. Itu gimana Pak? Kok dari mengkonfigurasi, kemudian perangkat, kemudian bisa ke mengidentifikasi perangkat? Oh, jadi begini Pak, setelah ini kan 4.1 kita melakukan mengkonfigurasi VLAN Pak. Jadi di indikator soal itu peserta didik dapat mengidentifikasi. Jadi artinya dari perangkat-perangkat yang sudah ada itu kita mencoba untuk mengidentifikasi dengan cara misalkan routernya yang digunakan itu sudah sesuai atau tidak. Gitu. Terus apa namanya switch, misalkan switch yang kita gunakan sudah sesuai tidak, atau kabelnya atau komputernya sudah sesuai atau tidak. Jadi dengan cara itu kita mencoba untuk mengidentifikasi biar tidak terjadi kesalahan apa namanya pada waktu mengkonfigurasi Pak. Itu kan Pak. Jadi sebelum mengkonfigurasi kan pastinya kita mengidentifikasi apa saja komponen-komponen yang akan dipakai seperti itu Pak. Jadi setelah itu selesai dengan cara mengidentifikasi ini kan juga ada kaitannya dengan apa namanya permasalahan Pak gitu. Artinya permasalahan diidentifikasi itu ada hal-hal
yang berkaitan dengan apa namanya perangkat LAN itu ada permasalahan di dalam apa namanya perangkat itu sesuai atau tidak itu maksudnya Pak. Yang digunakan gitu maksudnya Pak. Oke. Kalau KD-nya saja 4.1 ya Pak. 4.1 itu bukannya ke psikomotorik ya Pak ya? Psikomotorik Pak. Iya. Psikomotorik, kemudian jenisnya itu mengkonfigurasi VLAN. Pandangan saya itu disuruh melakukan konfigurasi VLAN, tapi kalau itu dibuat soal, apa enggak lebih mengarah ke menentukan apa ya, misalnya mengurutkan langkah-langkah konfigurasi VLAN yang baik dan benar, atau konfigurasi VLAN yang standarnya itu seperti apa enggak gitu Pak? Kok mengidentifikasi perangkatnya? Kalau apa namanya, kalau bukan mengidentifikasi ya takutnya bukan C4 gitu maksudnya Pak. Contoh misalkan tadi apa namanya langkah-langkah gitu. Karena ini kan dengan cara kita mengidentifikasi itu ini nanti kan ranahnya hot Pak atau C4 minimal C4 gitu Pak. Contoh misalkan 4.1 Pak, di jawaban ini ada kunci. Jadi kita menentukan seperti ini Pak. Komputer yang digunakan apa saja, switch-nya yang digunakan apa saja seperti itu Pak. Jadi ya kalau misalkan nanti masuk ke langkah-langkah, maka nanti secara otomatis tidak ke ranah C4 gitu misalkan. Oke. Ya mungkin identifikasinya itu yang membuat tidak linear dengan mengkonfigurasi gitu. Oke. Dari saya sudah cukup Pak, sudah terlalu panjang ini, nanti Bu Sofi nggak kebagian. Oke, monggo Bu Sofi, silakan dilanjutkan. Pak Hoirudin, saya rasa cukup. Jenengan sudah sampun lengkap Pak. Memang ini bidangnya Pak Hoirudin nih Pak, jaringan. Banyak-banyak belajar dari beliau. Nggih, saya rasa masukannya Pak Hoirudin sampun komprehensif. Apakah kita bisa melanjutkan ke peserta yang selanjutnya Pak Hoirudin? Monggo Pak Rashid, mohon meninggalkan room ini dan memanggilkan peserta yang selanjutnya. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih Pak Herudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.